sejahtera untuk saudara-saudara sekalian. Kita akan memulai ibadah virtual. Kami sambut hambanya Pendeta Titus yang akan melayani kita dalam firman Tuhan dan perjamuan kudus. Hari ini ibadah kita disertai dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, silahkan dipersiapkan di sekitar Bapak Ibu anggur dan roti. Baik, kita akan memulai. Mari kita persiapkan hati kita untuk memasuki ibadah pada pagi hari ini. Kita akan masuk dalam votum. Saya serahkan kepada Bapak Pendeta Titus untuk membuka dengan votum. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, sukacita kita bisa bersama-sama kembali, kita diperkenan masuk ke hadirat Tuhan. Mari kita siapkan hati kita, roh, jiwa, dan tubuh kita fokus kepada Tuhan. Biarlah pagi ini menjadi pagi perkenanan, di mana kita bukan hanya menyenangkan Tuhan, tetapi Tuhan berkenan untuk hadir menggenapi firman-Nya, untuk mencurahkan isi hatinya kepada kita pada pagi hari ini. Mari kita siapkan diri kita masuk ke hadirat-Nya. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Kasih, karunia, dan damai sejahtera dari Bapa dan Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian. Amin. Kita akan memuji Tuhan, mari kita persiapkan hati untuk kita memuji Tuhan di tempat kita di mana kita berada. Sebab Dia layak untuk dimuliakan, dipuji. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan puji-pujian yang akan kita nyanyikan bersama. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Kembali lagi kita di dalam ibadah secara virtual. Tapi kita percaya di dalam Tuhan kita sama-sama rindu untuk boleh datang kepada Dia dan boleh menyembah Dia. Sebelumnya kita mau ambil waktu sejenak di hadapan Tuhan. Kita bersaat teduh, mengucap syukur buat setiap kasih anugerah Tuhan dan setiap rahmat-Nya bagi setiap kita. Haleluya Tuhan. Hari lepas hari kami menikmati setiap kebaikan Tuhan. Haleluya Tuhan. Perlindungan-Mu yang begitu sempurna bagi setiap kami anak-anak-Mu Tuhan. Hingga kami pagi ini boleh berkumpul bersama-sama Tuhan, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Dan ini boleh menjadi suatu kerinduan kami Tuhan, untuk boleh sungguh-sungguh Tuhan, boleh datang kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Satu hal yang kami rindu Tuhan, haleluya Tuhan, kami mau berdiam di dalam rumah-Mu Tuhan. Kami mau menikmati setiap kebaikan-Mu Tuhan. Haleluya. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada
1000 hari di tempat lain, memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu, Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Haleluya. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memujimu, menyembahmu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan. Dan menikmati semua kemurahan. Bapak Ibu, pagi ini kita bersukacita di dalam Tuhan, karena kita percaya meskipun musuh di depan kita, rintangan datang menghadang kita, tapi kita percaya Tuhan bersama kita. Mari kita mengangkat pujian ini. Meskipun musuh di depanku. Haleluya. Kaulah kuatku Tuhan, Kaulah kebanggaanku Tuhan.
Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Dialah Allah sumber kemenangan kita. Mari kita mau terus nyanyi buat Tuhan kita. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berasa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenangan, Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku, kuat tanganmu, perlindunganku, Kaulah Allah sumber kemenanganku. Haleluya. Bapak Ibu, saat ini kita mau siapkan hati kita karena kita mau menerimakan kebenaran firman Tuhan. Ya Tuhan, sungguh Tuhan, Kaulah harapan dalam kehidupan kami Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami tidak dapat berbuat apa-apa Tuhan. Mungkin dengan kesulitan keadaan hari-hari ini, tapi kami percaya kami punya harapan di dalam Engkau Tuhan. Dan ketika kami berharap hanya kepadamu, kami percaya kami tidak akan pernah kecewa Tuhan. Haleluya Tuhan. Kaulah harapan kami Tuhan. Kaulah jawaban kami Tuhan.
Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Mu datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, belah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri, Engkaulah kuatku yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, Kaulah harapan kami. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolongan-Ku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Haleluya Tuhan, Engkaulah harapan kami. Terima kasih Tuhan. Waktu dan tempat saya persilakan kepada hamba-Nya. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu Saudara, mari kita masuk dalam firman Tuhan, kita berdoa, satukan hati kita. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami bersekutu di hadirat Tuhan, sekalipun kami berbeda tempat, namun kami satu hati di dalam hadirat Tuhan, karena Tuhan tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan pagi hari ini waktunya kami belajar
sesuatu yang surgawi. Dan hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Kami bersyukur pagi ini kami diingatkan Tuhan, bahwa tubuh kami adalah gambaran apa yang kami konsumsi. Dan pagi hari ini kami akan breakfast firman Tuhan. Biarlah itu boleh menjadi roti kehidupan di dalam kehidupan ini, dan itu akan memengaruhi kehidupan rohani kami, sehingga kami menyenangkan hati Tuhan, berkenan kepada Tuhan, dan kami menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Terpujilah namamu Bapa di surga. Tuhan memberkati setiap kami yang bergabung di dalam ibadah ini. Kami terima pengurapan-Mu Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami siap mendengar, apa yang kami dengar mampukan untuk kami melakukan dengan baik, sehingga berkat-berkat Tuhan itu datang kepada kami dan menjadi bagian dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Kita akan sama-sama sharing firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya adalah indah pada waktunya. Karena kita ini tinggal di kota besar, kapanpun Bapak Ibu Saudara bisa mengunjungi toko buah dan bisa membawa pulang semua yang diperlukan. Hanya dengan tinggal membayar, karena ada toko buah yang dibuka 24 jam sehari. Nah, untuk panen semangka, bagi petani itu harus mengikuti proses pembenihan. Siram bibit, membuang rumput liar, penyiraman, semprot hama, dan kurang lebih 2-3 bulan mereka baru mendapatkan buahnya. Buah adalah kata lain dari indah pada waktunya. Karena jika seorang petani tidak pernah panen, maka itu bukan waktu yang indah. Itu adalah waktu yang menyedihkan bagi para petani. Jadi buah adalah bahasa lain dari indah pada waktunya. Saya menyesuaikan dengan tema kita, indah pada waktunya. Seorang petani mungkin tidak tahu proses orang kota mencari uang, sehingga berapa ton semangkanya yang dia hasilkan itu bisa terjual ke kota setiap hari. Begitu juga banyak sekali orang kota tidak tahu proses pertanian, dari tabur benih sampai perawatan hingga menghasilkan buah segar. Ini berbicara tentang proses dan waktu. Para pemimpin leadership itu tidak begitu terpesona dengan hasil, tetapi mereka selalu akan memperhatikan proses yang terjadi, karena buah itu hanya merupakan dampak dari apa yang dihasilkan oleh proses. Ada syair pujian yang mengatakan, indah pada waktunya, ini lagu-lagu anak muda. Pada Tuhan masa depanku, pada Tuhan ku serahkan hidupku, nantikan Tuhan berkarya, indah pada waktunya. Berkaitan dengan indah pada waktunya, sharing kita akan kita dasari dari Yohanes pasal 15, ayat 1-8, itu judul perikopnya adalah pokok anggur yang benar. Ini lagu favorit anak-anak sekolah minggu. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Ayat 1 itu mengatakan, akulah pokok anggur yang benar dan Bapakulah pengusahanya. Ayat 2, coba mulai perhatikan ayat 2. Setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. 3. Kamu memang sudah bersih karena firman yang telah kukatakan kepadamu. 4. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku.
5. Sekali lagi kita perhatikan ayat 5. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menemukannya, menerimanya. 8. Dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, bukan hanya kita yang perlu waktu indah, Tuhan pun perlu waktu indah. Karena itu sharing tema indah pada waktunya, bagaimana kita akan sama-sama belajar. Indah pada waktunya bagi Tuhan itu seperti apa? Indah pada waktunya bagi kita orang percaya itu seperti apa? Indah pada waktunya bagi Tuhan adalah ayat yang ke-8 tadi. Jika kamu berbuah banyak. Jadi sekali lagi, indah pada waktunya bagi Tuhan adalah ketika Tuhan menyaksikan, ketika Tuhan menerima, ketika Tuhan menikmati bahwa diri kita orang percaya berbuah banyak di hadapan Tuhan. Indah waktunya bagi kita orang percaya adalah di ayat 7. Sekali lagi, indah waktunya bagi kita orang percaya adalah saat kamu menerima apa yang kamu minta. Amin. Amin. Tidak ada amin keterlaluan. Kapan waktu yang terindah bagi orang percaya? Saat setiap orang percaya berdoa dan doanya dijawab oleh Tuhan. Tidak ada waktu yang lebih indah dari ini saya kira. Nah, namun sejak firman ini keluar dari mulut Allah, dan sejak saat itu ia lebih banyak prihatin. Tuhan sedih. Jika selama ini petani menanam biji durian, panennya pasti buah durian. Tanam biji padi, panennya padi. Nah sekarang ini ada satu pohon berbuah banyak jenis. Kalau kita lihat di TV-TV itu, kenapa demikian? Karena di stek. Jadi satu pohon, misalkan pohon buah tertentu, itu disambung dengan cabang atau ranting buah yang lain, sehingga karena kambiumnya itu sama, sehingga menghasilkan satu pohon buah yang berbeda-beda di stek. Nah, tetapi Tuhan kita itu luar biasa. Dari satu pohon bisa mengeluarkan 9 buah dan itu tidak pakai stek. Galatia 5 ayat 22. Buah roh adalah, ada yang apal, kalau sampai hari ini kita puluhan tahun susah menghafalkan 9 dari buah roh ini, kita sama-sama ya. Yang pertama itu kasut. Kasut itu zaman dulu istilahnya sandal. Kasut itu kasih, sukacita, damai sejahtera. Ayo sama-sama katakan kasut. Kasut, kasih, sukacita, damai sejahtera. Dari pohon yang satu ini, pokok pohon yang satu ini, 3 yang pertama menghasilkan buah kasut. Kasih ada rasanya sendiri, sukacita memiliki rasa sendiri, damai sejahtera ada rasanya sendiri. Nah, kemudian buah yang berikutnya adalah samurai. Kesabaran, kemurahan, kebaikan hati. Jadi kesabaran itu bisa dinikmati, ada rasanya sendiri. Kemurahan itu rasanya luar biasa.
Kebaikan hati rasanya juga luar biasa. Dari satu pohon, satu pokok ini tanpa stek, tetapi dari dalamnya 3 buah yang pertama adalah setia budi. Kesetiaan itu, rasanya luar biasa. Ini ibu-ibu yang paling cocok merasakan kesetiaan suaminya. Nah, kesetiaan. Kemudian apalagi? Kelemah lembutan. Tidak ada orang yang tidak suka buah kelemah lembutan. Kemudian apa? Penguasaan diri. Jadi pagi hari ini benar-benar Tuhan mendapatkan waktu yang terindah dari jemaatnya ketika kita menghasilkan dari pokok, yaitu Yesus Kristus sendiri itu, jemaat Tuhan membuahkan 9 rasa buah tadi, apa tadi? Kasut, kasih, sukacita, damai sejahtera, samurai, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, yang terakhir setia budi, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak disetek, tapi itu murni dari satu pohon, satu pokok menghasilkan 9 rasa buah tadi. Nah, tetapi sekarang ini bahkan Tuhan itu sering menemukan pohon anggur berbuah benalu. Bahkan ketika hal ini terjadi, ketika ada pohon anggur berbuah benalu, benalu ada buahnya juga, tapi tidak ada gunanya. Ketika kita menyaksikan ada pohon anggur berbuahkan benalu, sudah pasti bahwa ranting-ranting dari pohon anggur ini akan kurus dan buahnya sedikit, bahkan mungkin gagal, dan ini tidak menyenangkan bagi petaninya. Ini bukan waktu indah bagi petaninya. Nah, kalau di Jakarta sering kita lihat mungkin pohon-pohon di pinggir jalan itu ya, karena pohon anggur kan jarang. Kita lihat, loh ini pohon seperti ini kok daunnya beda ya. Jadi pohon mangga kok daunnya beda. Ya, karena ada itu namanya pohon benalu. Nah, bagaimana bisa terjadi pohon anggur berbuah benalu? Bagaimana bisa terjadi pohon jambu berbuahkan benalu? Bagaimana bisa terjadi pohon mangga bisa berbuahkan pohon benalu dan berdaun benalu? Karena ada burung liar yang hinggap pada pokok anggur dan buang air besar. Dia berak di carang itu, dia buang kotoran pada ranting, dan burung itu meninggalkan biji benalu yang baru saja dia makan dari pohon lain dan numbuh pada ranting pohon anggur atau pohon benalu atau pohon mangga atau pohon apapun yang dia hinggapi di situ. Nah, ini berbicara tentang kita orang percaya, Bapak Ibu Saudara, kita para pelayan Tuhan, kemudian tidak sadar kadangkala kita itu menerima iblis bertamu dalam bentuk yang tidak kita sadari, lalu bertumbuh subur di dalam hati kita, sehingga iman kita justru menjadi makin kurus, dan pikiran-pikiran duniawinya yang kelihatannya rohani, itu makin bertumbuh, itu yang akhirnya akan menjadi subur, menggerogoti pokok anggur di dalam kehidupan kita. Itu bicara tentang iman. Contoh, saya ambil contoh Bapak Ibu, suka atau tidak suka, ini hanya sebuah contoh dan saya dasari dari firman Tuhan. Roma 13 ayat 8 itu mengatakan, janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Jadi jangan berutang apa-apa, itu apapun itu. Kepada siapa? Kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Ayat ini katakan, karena ketika berhutang apa-apa kepada siapa saja, itu yang terancam akan menjadi terkikis atau luntur atau menjadi kurus itu adalah kasih. Karena itu dilanjutkan, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Jujur Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, saya tanya ke sahabat saya aja, kalau marah biar marah ke saya, Pak Acang misalkan. Kalau Bapak bisa Pak, Bapak pingin bisnis Bapak itu hidup dengan cara punya utang atau tidak berutang, Pak? Nah, jadi kita semua, jadi kalau bisa, kita itu pengen dagang kita, hidup kita itu hidup dengan cara
kredit, cara berhutang, atau cash. Nah, tetapi Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, yang perlu kita lihat sekarang, bisnis hari ini kalau tidak salah ini, itu lebih mempermudah kalau saudara sudah ketahuan nomor rekening itu nolnya banyak, lalu Bapak Ibu pergi ke showroom mobil, yang showroom pembiayaan khususnya, dan Bapak Ibu pengen beli mobil. Itu kelihatannya untuk hari-hari ini prosesnya akan lebih mudah ketika kita kredit daripada kita bawa duit sekarung lalu kita beli cash. Kenapa? Karena kalau cash itu keuntungan perusahaan hanya sekali, Bapak Ibu. Tetapi ketika kita kredit, tinggal berapa lama kreditnya? Kredit 3 tahun. Berarti Bapak Ibu sedang membangun perusahaan orang lain. Kredit 5 tahun, Bapak Ibu sedang membangun bisnis orang lain. KPR misalkan, 15 tahun, Bapak Ibu sedang membangun bisnis orang lain. Tetapi keuntungannya bagi mereka. Ya untung juga sih kita bisa menikmatinya. Nah, Bapak Ibu suka atau tidak suka harus saya sampaikan, karena saya beriman bahwa ketika kita mendengar firman Tuhan dengan baik, dan melakukan dengan setia, maka berkat-berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Oke, kalau saya dianggap sebagai pendeta yang sombong, saya sendiri akan menyampaikan satu kisah. Karena kebutuhan, bukan karena keinginan, saya harus buka tempat pelayanan, saya harus punya tempat tinggal, saya kredit rumah di Poris tetangganya Pak Felix. Saya ambil 10 tahun Pak Felix, 10 tahun. Rumah itu hanya satu-satunya di Cempaka Raya ini. Tulis dijual, saya datang ke pengelola, kemudian pengelola bilang, Pak ini tidak bisa karena sudah di DP oleh orang. Saya tidak mau tahu bro, pokoknya ditulis dijual. Kemudian nego-nego, akhirnya betul Pak, orangnya dia tidak lanjutkan, Bapak boleh. Nah, saya udah nawar rumah, Bapak mau tanda jadi berapa? Tunggu dulu, saya lihat ada duit 2.000, 5.000, 10.000. Saya bilang, masa mau tanda jadi, Abah pakai duit 1.000, 10.000, kan enggak percaya. Akhirnya ada bendahara gereja, pakai itu aja, ke ATM. Akhirnya udah DP 2,5 juta waktu itu. Bapak Ibu sudah kasih Tuhan, saya tidak mau berhutang, tapi saat itu suka tidak suka saya lakukan itu. Tapi itu bukan gaya hidup saya pengen utang. Saya paling sedih kalau punya utang. Dan apa yang terjadi? Saya lakukan itu 8 tahun. 8 tahun karena saldo saya di ATM itu tidak seberapa, saya harus pakai nama orang lain. Pakai nama orang lain. Dan akhirnya rumah itu dipakai nama orang lain. Nah, Bapak Ibu Saudara, pada saat berjalan 4 tahun, itu yang punya nama di rumah itu dipanggil Tuhan. Itu artinya apa? Semua hutang-hutang saya lunas. Jadi Tuhan bayar utang saya 6 tahun, Pak Adyang. Loh, tapi ini Tuhan berkarya dalam hidup Titus itu berbeda dengan Bapak Ibu Saudara. Jangan nanti saya mau pakai itulah. Saya pakai beli rumah pakai atas nama Titus, itu nyumpahin Titus cepat mati berarti. Jadi coba yang penting kita iya aja, Tuhan jangan berhutang apapun dan kepada siapapun saya iya aja. Tapi saya mau buka pelayanan. Nah, itu artinya kefefet orang bilang begitu. Tapi bukan niat saya mau utang. Nah, itu cara Tuhan. Nah, saya tegur ponakan saya, seorang bisnis. Jadi saya dulu pernah pelayanan di Full Gospel itu, seorang pebisnis Kristen itu bilang ke sini, Pak, kalau bisa utang, kenapa kita enggak kenapa harus pakai uang sendiri gitu loh? Kalau kita bisa utang, kalau bisa kredit,
Kenapa harus cash? Ada yang berpendapat seperti itu. Nah, saya tegur ponakan saya, kenapa hidupmu itu cukup? Kemudian kamu masih ambil apartemen, ambil kendaraan juga mesti kredit. Kalau tiba-tiba kamu mati kan kurang baik untuk anak istri kamu. Dia bilang nggak apa-apa. Siapa bilang kamu aja yang ketinggalan zaman. Kalau saya mati kan hutang saya lunas, Mas. Mereka dapat warisan dari situ. Wah, angel tuturane orang bilang kalau WA gitu ya. Jadi saya yang bodoh atau firman Tuhan sedang tidak dilakukan. Jadi saya tanya, dulu itu sama-sama pelayanan, sekarang dia bisnisnya lumayan cukup bagus. Saya tanya istrinya, suami kamu sekarang masih ke gereja enggak? Jarang, jarangnya udah berapa tahun? Bertahun-tahun. Oh, jadi saya di zaman milenial, di zaman gadget, di zaman online ini, firman Tuhan itu ya dan amin. Selama kita mempercayainya, maka orang-orang yang percaya kepada firman itu yang akan mendapatkan buah itu. Dan belakangan ini beberapa kali saya dapat WA dari penagih utang, Bapak Ibu. Rupanya ada salah satu anak youth, dia pinjem uang online untuk main saham, bangkrut. Dia belinya harian, dia pikir beli pagi bisa jutaan, dia pikir sorenya dia naik sahamnya itu tinggi, dia akan tarik. Tapi sebelum berhasil narik, sudah anjlok duluan, ya habis uang dia. Nah, dan semua nomor kontak yang ada di HP-nya itu dijadikan sebagai penjamin hutang. Termasuk, karena saya kan di gereja ya, dia punya nomor telepon saya dong. Nah, tiap hari kok saya yang ditagih hutang sekarang. Kemarin saya ketemuin orang tuanya, anak kamu di mana? Ternyata sekarang sedang disembunyikan karena ditagih orang. Saya cari juga yang minjemin ini, rupanya saya tahu ini karena di apartemen kan dari sekian banyak orang itu, tapi saya tahu ini orangnya yang seperti apa dan saya belum ketemu dia. Dan jahatnya lagi, menurutnya sudah lunas tetapi terus ditagih. Kenapa? Karena bisnis-bisnis bodong seperti ini, katanya yang mereka beberapa pernah ngomong ke saya ini, dia sudah pinjam 10 juta, sudah bayar 10 juta, tapi tidak pernah lunas. Kenapa? Karena yang dia bayar itu untuk membayar hutang di tahun yang akan datang. Itu kan jahat sekali seperti ini. Jadi itulah orang akan terkikis kasihnya ketika mengalami kasus seperti ini. Mohon maaf jika hari ini masih ada bisnisnya, masih pakai uang bank, pakai orang lain. Doa saya biarlah hari ini kita mendengar firman Tuhan dan segera Tuhan memberkati saudara. Berkat-berkat itu bukan saudara cari, tetapi datang kepada saudara sehingga satu saat ketika Bapak Ibu sudah diberkati dan pegang firman Tuhan, maka kita akan mulai hidup ini dengan tanpa hutang. Amin. Puji Tuhan. Oleh karena itu mari kita kembali kepada firman Tuhan. Jadi Tuhan itu adalah tempat perlindungan. Nah, ayat 2 mengatakan, tetapi ayat 2 mengajarkan bahwa ada di dalam Tuhan itu bukan zona yang nyaman, Bapak Ibu. Orang berpikir, oh dengan hati orang percaya dibenarkan, mulut mengaku diselamatkan. Kalau mengaku lalu dia percaya langsung mati masuk surga. Tapi yang menjadi masalah adalah Tuhan masih memberikan hidup 1 kali 24 jam. Kemudian setahun kali 24 jam. Apa yang harus kita lakukan? Jadi kita bukan di zona nyaman yang pasif, tetapi ayat 2 mengatakan, setiap ranting padaku yang tidak berbuah dipotongnya, dan setiap ranting yang berbuah dibersihkannya, supaya ia lebih banyak berbuah. Berapa lama kita mengikut Tuhan? Sudah berbuah atau belum? Baru berbuah atau berbuahnya banyak. Kalau belum berbuah berarti tinggal tunggu dipotong. Yang sudah berbuah pun akan dibersihkan. Termasuk ini pendetanya juga, majelisnya juga, konsulennya juga. Kalau ada tumbuhan liar seperti benalu yang nempel di carang pokok anggur ini, atau ada hal-hal duniawi yang sedang menggeser Tuhan dari hati orang percaya, maka siap-siaplah untuk kita dibersihkan. Dan ini tugas petani.
tugas Pak Felix, tugas Pak Acang dan kawan-kawan, tugas kita semua, tugas guru sekolah minggu, kita sebagai petani-petani yang dipercayakan di ladang Tuhan, agar kita yang di Gia Pader ini jangan menjadi petani yang malas, jangan menjadi petani yang sungkan, jangan menjadi petani yang mau membuang benih benalu kita ketakutan. Kenapa demikian? Karena kebohongan yang diucapkan setiap hari itu akan menjadi seakan-akan bukan kejahatan. Kata Pak Ahok seperti itu. Dan di sisi kanan kiri kita, kalau tidak ada orang benar yang memimpin, tidak ada orang benar yang melayani, maka orang tidak benar yang akan memimpin dan akan melayani saudara. Kalau artinya kalau yang masih bujang-bujang ini, kalau kalian tidak menikah dengan orang yang benar, berarti yang akan Anda nikahi adalah orang-orang yang kurang benar atau tidak benar. Perlu diingat sampai sekarang ini, Tuhan kita itu bukan Tuhannya orang mayoritas, bukan Tuhannya orang minoritas, tetapi Tuhan yang kita sembah itu Tuhannya orang benar. Tuhan tidak takut bahwa surganya itu akan menjadi kosong atau sepi. Dan coba kita lihat kejadian Nuh, itu berapa jumlah orang di sana pada isi dunia waktu itu. Yang berkenan hanya satu keluarga Nuh. Dari 2 juta orang lebih yang ikut dalam rombongan Eksodus Israel dari tanah Mesir, dan Keluaran 38 ayat 26 bilangan 1 ayat 46 itu, di antara 603.550 orang yang berusia 20 tahun ke atas, hijrah dari Mesir ke tanah Kanaan, yang boleh datang, boleh sampai menginjak tanah perjanjian hanya 2, Yosua. Siapa Yosua? Yosua adalah pembantunya Musa. Siapa Kaleb? Tidak jelas diceritakan. Yang jelas nama Kaleb itu artinya adalah anjing. Nah, arti anjing itu mungkin dia adalah orang yang tidak terkenal, tetapi dia punya sifat kesetiaan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, Tuhan tidak berkata siapa yang pandai, siapa yang punya uang, siapa yang pendidikannya tinggi. Tetapi barang siapa, itu artinya siapapun. Jadi hari ini kalau kita melekat pada pokok anggur, Tuhan katakan kamu akan berbuah banyak. Nah, Bapak Saudara kasih Tuhan, 1 Korintus 10 adalah sebuah perikop yang menulis Israel sebagai suatu peringatan bagi hidup orang Kristen hari ini. Ayat 1 itu mengatakan, aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. 2. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama dan mereka semua minum minuman rohani yang sama sebab mereka minum dari batu karang rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka dan batu karang itu ialah Kristus. Ayat 5 mengatakan, tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka karena mereka ditewaskan di padang gurun. Jadi dari 603.550 orang hanya berapa yang boleh masuk ke Kanaan? 2 orang, Yosua dan Kaleb. Siapa Yosua dan Kaleb? Tadi kita sudah melihat di depan. Orang sederhana yang taat dan setia. Ayat yang ke-6. Semuanya ini telah menjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Jadi hari ini ngambekan, gampang tersinggung, hati yang panas, mencari kesenangan pribadi, tidak mau mendengar nasihat pemimpin rohani, tidak mau mendengar nasihat orang tua, itu semua disebut semangat bebas. Semangat bebas itu seperti yang dilakukan Korah, Datan, dan Abiram di depan Musa sehingga mereka binasa. Kemudian seperti Absalom di depan Daud bapaknya ketika memberontak bapaknya. Dan tidak lain seperti Yudas Iskariot di depan Yesus ketika dia mengkhianati gurunya. Bapak Saudara kasih Tuhan, ada 5 dosa yang membuat sebagian besar bangsa Israel tidak sampai ke tanah Kanaan. Ayat 6 ini
Mereka menginginkan hal-hal yang jahat. Bilangan 11 ayat 4 itu orang-orang yang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang-orang Israel menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kami makan daging? Nah, itu mereka punya nafsu rakus, mereka berdoa memaksa Tuhan, dijawab. Tetapi pada saat menerima berkat itu, saat dia makan daging burung puyuh, sebelum turun ke tenggorokan mereka sudah mati ribuan orang. Ayat 6. Tetapi sekarang kita kurus kering, dia lakukan seperti itu. Nah, Bapak sudah kasih Tuhan, dari ayat ini, boleh enggak kita berdoa minta hal-hal yang materi? Boleh. Tetapi jika kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. 1 Korintus 15 ayat 19. Ini maksudnya adalah yang Tuhan mau itu, ayo jangan kita berdoa hanya minta kebutuhan yang kelihatan mata saja, tetapi Tuhan mau agar kita juga berdoa minta Roh Kudus. Itu seluruh Injil Yohanes mengatakan demikian. Dosa yang kedua ayat yang ke-7, mereka menjadi penyembah berhala. Hari ini ibadah, pulang dia cari pesugihan ke tempat lain. Dia berpesta pora. Pesta itu boleh, tapi kalau kerjaannya pesta pora, itu akhirnya seperti beberapa orang yang saya pernah lihat di daerah Jalan Gajah Mada itu, ada satu tim kira-kira 12 orang. Saya kan pelayanan dulu itu pindah dari satu tempat, Senin ke tempat lain, Selasa ke tempat lain, lu lagi. Ternyata di jasnya pun dalamnya kantongnya gede sekali. Kadang-kala dia ambil ambil porsi makan, dia masuk ke sini, ditutupi 5 orang dalam satu meja itu. Jadi boleh kita minta apapun, bahkan Tuhan bilang minta apa saja. Tetapi ayo kita mulai belajar haus akan hal-hal yang rohani. Lapar akan hal-hal yang rohani. Ayat 8, dosa yang ketiga sehingga mereka tidak sampai ke Kanaan. Mereka melakukan dosa-dosa percabulan. Bilangan 25 ayat 1-9, sehingga hari itu di antara mereka ada mati 24.000 orang. Sementara Israel tinggal di Sitim, mulailah bangsa itu berzinah dengan perempuan-perempuan Moab. Dan ayat 9, orang yang mati karena tulah itu ada 24.000 orang banyaknya. Bileam gembala upahan mau disogok oleh Balak. Tapi orang yang diurapi Tuhan, Israel yang diurapi Tuhan, dikutuk juga yang keluar berkat, dikutuk dikeluar berkat, disantet tidak mempan. Akhirnya Balak, si nabi palsu ini, dia menerima uang sogokan dari Balak, kemudian begini bos, mereka tidak bisa dikutuk, tidak bisa disantet. Satu-satunya cara, kamu kirim gadis-gadis kamu ke mereka. Dan kemudian mereka berzinah dan akhirnya mereka dosa. Dan mereka satu kali mati sekian ribu orang. Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, mau meremat, mau melek sekarang ini. Kalau iblis tidak bisa mengutuk gereja karena ada kuasa Tuhan. Berapa banyak sekarang gereja kehilangan pemudi-pemudi gereja, pemuda-pemuda gereja yang akhirnya mereka pindah iman, pindah Bapak Ibu menikah dengan beda ekonomi bisa diatasi, menikah dengan beda umur bisa diatasi. Mas Slamet umur 16 nikah dengan nenek-nenek umur 70 juga bisa diatasi. Selalu I love you tiap hari. Nikah beda suku bisa diatasi, tapi nikah beda iman itu nenek bilang berbahaya. Kenapa? Kalau perjanjiannya, tetangga saya ini, dia perjanjian kalau punya anak perempuan, dia ikut iman ibunya, punya anak laki-laki ikut iman bapaknya yang Kristen. Ternyata 5 anaknya perempuan semua. Mati loh, kamu jadi generasi terakhir penerima Injil. Bapak Saudara jadi Tuhan, jangan menjadi generasi terakhir penerima Injil. Itu waktu yang menyedihkan bagi Tuhan. Mari kita memberi waktu yang indah pada waktunya bagi Tuhan. Dan ketika kita menjadi pelaku firman Tuhan, indah waktunya bagi kita. Tuhan menjamin, lu minta apa ya, gua kasih. Jangankan harta benda men, nyawa pun Tuhan kasih kepada kita. Bapak sudah kasih Tuhan. 5 menit lagi ya Pak Felix ya. Doa yang keempat, dosa yang keempat. Mereka mencobai Tuhan.
mereka mati dipagut ular. Bilangan 21 ayat 5 sampai 6. Lalu mereka berkata-kata melawan Allah dan Musa. Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir supaya kami mati di padang gurun ini? Sebab di sini tidak ada ragi, tidak ada roti, tidak ada air, makanan hambar ini kami telah muak. Lalu Tuhan menyuruh ular tedung ke antara bangsa itu yang memagut mereka sehingga banyak dari orang yang mati. Itu mencobai Tuhan. Tuhan tidak bisa dicobai dan Tuhan tidak pernah mencobai. Tetapi ujian itu selalu ada untuk meningkatkan level. Ayat yang 10, dosa yang terakhir. Mereka bersungut-sungut. Bersungut-sungut itu ngedumel, menggerutu. Bahkan istilah yang lebih tajam itu melawan. Lalu karena bersungut-sungut, ayo sekarang pegang kepalanya, ada sungutnya saya. Di Bilangan 16 41 sampai 49 itu gara-gara bersungut mereka sehari mati 14.700 orang, mati massal kayak kena COVID-19. Ayat 41. Tetapi keesokan harinya bersungut-sungutlah segenap umat Israel kepada Musa dan Harun, kata mereka, kamu telah membunuh umat Tuhan. Ada enggak yang hari ini digembalakan oleh Pak Felix dan seluruh majelis di Gia Pader, lalu hidupnya ikut gereja ini kok merasa hidupnya semakin susah gitu, lalu datang ngomel-ngomel ke Pak Felix, ke seluruh majelis, kalian telah membunuh keluarga saya. Duh, kok bisa gitu? Karena berkatnya belum datang-datang. Tenang, dengar firman Tuhan, lakukan dengan setia, tinggallah pada pokok anggur. Maka Tuhan bilang, minta apa saja. Ayat 42, ketika umat itu berkumpul melawan Musa dan Harun dan mereka memalingkan mukanya ke arah mereka, pertemuan, maka kelihatanlah awan itu menutupi dan tampaklah kemuliaan Tuhan. Dan mereka yang mati karena tulah itu 14.700 orang, banyaknya belum terhitung orang-orang yang mati karena perkara Korah. Jadi kemuliaan Tuhan datang itu bagi orang yang tidak percaya Tuhan bisa menjadi laknat, tetapi ketika kemuliaan Tuhan datang di satu tempat, di satu gereja yang sama, bagi orang percaya itu adalah berkat. Jadi realita hari ini, kebangkitan Kristus dari kematian itu adalah peristiwa eksodusnya orang-orang percaya dari perbudakan dosa, dari kegelapan kepada terang Tuhan yang ajaib. Sebagai penggenapan janji keselamatan yang pernah ia berikan pada Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan keturunanmu dan keturunannya. Nah, dalam iman perjanjian baru, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, seharusnya lah ketika kita menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, ketika menyambut kemenangannya yang membawa kita terlepas dari perbudakan dosa, kita harus bersikap seperti pahlawan-pahlawan, bukan malu atau ragu-ragu menjadi orang Kristen. Sebagai petani-petani di ladang Tuhan yang tegas terhadap tanaman-tanaman. Itu firman Tuhan. Sebagai penutup, tujuan eksodusnya bangsa Israel sampai kepada tanah perjanjian. Itu tujuan eksodus itu keluar dari Mesir, Israel sampai ke tanah Kanaan, tapi tidak sampai sana saja. Diproses sampai ke Bukit Sion. Dan tujuan Paskah kebangkitan Kristus bagi orang percaya adalah, ayat 16 mengatakan, daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua baginya, sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota, menerima pertumbuhannya dan membangun dirinya dalam kasih. Jadi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama saya juga, kita semua, kita akan sama-sama mulai mengajarkan agar anak-anak kita, jemaat Tuhan, tidak mengulangi 5 dosa yang dilakukan oleh siapa? Orang Israel. Jangan sampai kita Gia Pader itu nanti yang masuk ke tanah perjanjian hanya Dina dan Andreas, misalkan begitu. Tetapi semua kita masuk, baik pendetanya, majelisnya, pengurusnya, semua jemaatnya, bahkan ada di sekeliling kanan kiri kita yang harus mereka selamatkan. Dan kemuliaan Tuhan itu selalu ada pada kumpulan orang-orang percaya, karena itu taatlah seperti Yosua kepada Musa, dan setialah seperti Kaleb. Orang-orang ini adalah gambaran sebagai sebuah kiasan, seperti ranting yang menempel pada pokok anggur. Dan mari Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, sekali lagi, kapan Tuhan akan mengalami
masa indah pada waktunya ketika kita menghasilkan buah banyak. Kapan kita memiliki waktu yang indah? Ketika kita menempel pada pokok anggur dan kita berbuah banyak dan Tuhan bilang, minta apa saja dan kamu akan menerimanya. Hari ini Bapak Ibu Saudara bisa ambil kertas nanti pulang, kemudian tulis minta apa saja dan buktikan bisa klaim firman Tuhan itu. Tetapi jangan lupa tetaplah menempel pada pokok anggur. Perjamuan kudus adalah sebuah bukti, sebuah peringatan menempelnya umat Tuhan sebagai ranting-ranting pokok anggur yang menempel pada pokok anggur yaitu Yesus Kristus sendiri. Dan ketika setiap hari kita mengadakan perjamuan kudus, dalam artian setiap hari kita menempel pada pokok anggur, maka saudara akan menghasilkan buah anggur 9 rasa. Kasut, samurai, dan setia budi. Biarlah kita akan memuliakan Tuhan supaya Tuhan memiliki waktu yang indah bersama dengan kita dan kita juga akan memiliki waktu yang indah ketika minta apapun dan Tuhan menjawabnya. Mari kita persiapkan roti dan anggur perjamuan kita sebagai suatu peringatan dan sebagai sebuah encounter perjumpaan kita dengan Tuhan, sehingga seperti doa di awal, tubuh kita itu sebagaimana apa yang kita makan. Dan ketika kita makan tubuh dan minum darah Yesus, maka yang akan mengalir dalam tubuh kita adalah kuasa dan kemuliaan Tuhan. Itu indah waktunya bagi Tuhan dan bagi kita orang percaya. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bapa di surga, terima kasih. Pagi ini kami sudah mendengar firman Tuhan, kami sudah ditegur, kami sudah diajar, kami sudah dihibur, kami sudah dikuatkan, tetapi itu semua sedang mempersiapkan kami agar kami menyatu dengan Tuhan. Roti yang ada di tangan kami ini adalah tubuh Yesus sendiri. Dari firman Tuhan berkata, Engkau yang berkata, akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup untuk selama-lamanya. Dan roti yang aku pecah-pecahkan bagimu ini adalah tubuhku sendiri. Dan bukankah roti yang kita pecah-pecahkan, yang kita terima sekarang ini adalah tubuh Yesus Kristus. Mari kita terima persekutuan dengan tubuh Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Yang mengalir sekarang dalam tubuh kami adalah tubuh Kristus, adalah kuasa Kristus. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan mari Bapak Ibu Saudara, kita angkat cawan di tangan kanan kita dan kita terima persekutuan dengan darah Kristus. Dia sendiri yang berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku. Mari kita terima cawan perjanjian baru oleh darah Yesus untuk pengampunan dosa kita dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini dengan perjamuan kudus ini kami diingatkan. Bahkan grafik kerohanian kami menjadi maksimal. Dan kami mau setiap saat, setiap hari, 365 hari dalam setahun, kami terus menempel pada pokok anggur. Kami berdoa setelah bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus ini, kami menghasilkan buah yang banyak, tetapi kami juga siap untuk dibersihkan dan beri kesempatan agar kami tidak dipotong. Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan, dan kami juga berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan di GIA Pader ini, biarlah apapun yang mereka minta, permohonan mereka menerima sekalipun di masa pandemi ini. Terpujilah nama Bapa,
Kami terima setiap berkat penyertaan-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat berbuah dan selamat menikmati jawaban setiap doa. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Puji Tuhan, terima kasih pada Bapak Pendeta Titus yang sudah menyampaikan firman Tuhan dan memimpin kita dalam perjamuan kudus. Terima kasih buat semua yang sudah mendengar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan itu menjadi rema, kekuatan dalam hidup kita. Kita akan mendengar informasi dalam minggu ini. Haleluya. Tema tahun 2021, Tuhan pulihkanlah kami. Info Gia Padir. Tema Mei 2021, Indah pada waktunya. Blessing to you. Terima kasih kepada saudara yang telah mengikuti ibadah virtual ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari berdoa Selasa 11 Mei 2021 pukul 7 malam. Sharing and prayer di Zoom meeting, silakan join. Ibadah khusus Kamis 13 Mei 2021 pukul 8. Ibadah kenaikan Yesus Kristus di Zoom meeting, silakan join. Ibadah Minggu 16 Mei 2021 pukul 8. Ibadah Minggu virtual di Zoom meeting, silakan join. Berdoa bagi gereja kita, berdoa bagi jemaat agar tetap kuat dalam Tuhan, berdoa untuk kesehatan pekerjaan bisnis, berdoa bagi jemaat yang sakit, lanjut usia dan dalam pergumulan. Tuhan kiranya menolong. Berdoa bagi bangsa, berdoa bagi pemerintahan agar berjalan baik, berdoa bagi Presiden Jokowi dan jajaran menteri, berdoa agar COVID-19 dapat ditanggulangi, berdoa bagi tenaga medis dan proses vaksinasi. Himbauan tetap waspada dalam menyikapi COVID-19 ini dan tetap lakukan 3M secara benar. Tuhan kiranya menjaga kita. Amin. Sekian demikian informasi. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Hari Kamis, jangan lupa Bapak Ibu, saya ulangi sekali lagi, kita ada ibadah kenaikan Tuhan Yesus jam 8 tepat ya. Berharap semua jemaat boleh hadir di ibadah virtual Zoom meeting ya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara yang sudah hadir dan terima kasih yang sudah mengambil pelayanan hari ini. Sekali lagi Pak Pendeta Titus dan Pak Andreas yang sudah memimpin kita dalam pujian. Dan juga Saudari Dina yang mengatur rute perjalanan kita di ruang angkasa. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup ibadah kita dengan doa syafaat dan doa berkat yang sekali lagi disampaikan dibawa oleh Pendeta Titus.
Terima kasih. Silakan Pak. Mari kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa kami yang di surga, permohonan hamba untuk seluruh jemaat di GIA Padar, dari pendeta, dari seluruh majelis, aktivis, seluruh jemaat Tuhan, Ya. bahkan untuk mereka yang sedang dilayani Tuhan, berkenan Tuhan memberkati, memulihkan keluarga mereka. Berkenan Tuhan memulihkan bisnis, pekerjaan anak-anak di GIA Padar ini Tuhan. Berkenan Tuhan juga memulihkan pendidikan anak-anak kami. Berkenan Tuhan memulihkan kesehatan kami, yang sakit disembuhkan dalam nama Yesus, bahkan yang letih lesu mendapatkan kelegaan. Berkenan Tuhan memulihkan persaudaraan kami, jika selama ini ada yang retak dalam persaudaraan, kami juga kesulitan untuk tatap muka dalam ibadah ini. Tuhan memberkati kerohanian mereka, memulihkan kerohanian mereka, bahkan setiap hal yang sedang kami rencanakan, berkenan Tuhan memberkati mereka. Doa kami pada pagi hari ini, berkenan kiranya Tuhan juga memulihkan keadaan Indonesia ini agar mengalami keamanan. Tuhan juga memberkati untuk pemerintah kami, bangsa Indonesia ini, agar mampu untuk mewujudkan NKRI yang utuh. Dan kami juga berdoa untuk orang-orang yang mereka berambisi untuk membuat negara ini menjadi negara yang mereka inginkan, yang tidak sesuai dengan dasar negara Indonesia sekarang ini. Kami mohonkan berkat untuk mereka, lembutkan hati mereka. Mereka hatinya terbuka dan boleh menerima kasih Kristus, sehingga ada Saulus-Saulus baru yang akhirnya mereka boleh melayani, menerima Tuhan, dan bahkan mereka menjadi orang-orang, menjadi tanaman baru di dalam Kristus, menjadi cangkokan baru dalam Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, dan penyertaan Tuhan itu cukup bagi kami. Itulah sebabnya kami buka hati kami angkat tangan kami untuk kami menerima berkat Tuhan. Mari Bapak Saudara kasih Tuhan, kita buka hati kita untuk menerima berkat-Nya. Tuhan hadir untuk saudara. Tuhan memberkatimu dan Tuhan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajah-Nya dan Tuhan memberikanmu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan Tuhan memberikanmu damai sejahtera. Terimalah berkat-Nya dengan rasa hormat dan ucapan syukur. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, nama di atas segala nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Gembala yang agung. Amin. 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 Tuhan Yesus kita selesai. Terima kasih Pak Titus. Haleluya. Terima kasih Bapak Ibu Saudara, Ibu Aoi yang bergabung hari ini. Terima kasih.